Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Tegal yang Pak Guru banggakan. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Anakku yang berbahagia, pada pembelajaran ini kalian diajak untuk mempelajari teks deskripsi yang sering digunakan untuk menggambarkan sebuah objek sejelas-jelasnya. Bagaimana struktur deskripsi dan yang selanjutnya bagaimana pula ciri-cirinya. Anak-anakku yang berbahagia, kata deskripsi ini berasal dari verba to describe yang artinya menguraikan, menggambarkan. Dan anak-anakku yang berbahagia, dalam deskripsi itu juga ada perincian, pembeberan. Intinya adalah teks deskripsi itu jenis teks yang berisi gambaran atau penggambaran sesuatu, objek, karakter, tempat, hewan dan lain-lain secara jelas dan detail. Anak-anakku yang berbahagia, tujuan dari teks deskripsi adalah memberikan kesan, impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, atau semacamnya. Sehingga pembaca ketika membaca teks deskripsi seolah-olah bisa melihat, bisa merasakan, bisa mengalami, atau terlibat dalam peristiwa apa yang dijelaskan. Anak-anakku yang berbahagia, ciri teks deskripsi itu ada 5. Yang pertama, melukiskan atau menggambarkan. Yang kedua, memberikan kesan berdasarkan efek panca indera, sehingga seolah-olah pembaca itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, atau terlibat dalam peristiwa yang diuraikan oleh penulis. Yang ketiga, mengenali sumber ide dan pengamatan, sehingga semakin baik dan detail pengamatan itu, besar kemungkinan dalam teks itu semakin baik dan semakin detail. Yang keempat, dalam teks deskripsi itu dibutuhkan data-data valid yang berupa fakta dan sesuai realita, sebagaimana ilustrasi untuk memperjelas penggambaran. Anak-anakku yang berbahagia, yang terakhir, yang kelima, ciri umum teks deskripsi adalah menggunakan pola penggambaran urutan ruang. Maksudnya di bagian ini penulis menggambarkan sesuai kondisi, peristiwa, dan hal dalam teks deskripsi berdasarkan objek yang diamati satu persatu secara bergantian. Anak-anakku yang berbahagia, ada 3 bagian dalam struktur teks deskripsi. Ada 3 bagian dalam struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Berisi ciri, benda, tanda, dan sebagainya yang ada di dalam teks. Yang kedua, klasifikasi. Pada struktur ini berisi pengelompokan yang menurut jenis, kelompok, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah deskripsi bagian. Berisi tentang gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut. Anak-anakku yang berbahagia, Pak Guru akan bacakan contoh deskripsi, contoh teks deskripsi yang kemudian anak-anak nanti ditulis struktur teksnya. Mana yang termasuk identifikasi, mana yang termasuk
klasifikasi definisi dan mana yang termasuk dalam deskripsi bagian. Saya ulangi, setelah Pak Guru bacakan teks deskripsi, nanti dalam struktur teks ini mana yang termasuk struktur identifikasi yang tadi berisi ciri benda dan sebagainya. Yang kedua, mana yang termasuk klasifikasi atau klasifikasi definisi yang berisi pengelompokan jenis, kelompok dan sebagainya. Dan yang terakhir, mana kalimat yang termasuk deskripsi bagian yang berisi tentang gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut. Lingkungan sekolah yang asri. Sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit. Bukan hanya prestasi akademiknya yang mentereng, melainkan juga lingkungan sekolahnya yang asri. Pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Pintu gerbang yang bertuliskan nama sekolah nampak kokoh, tetapi tetap ramah menyapa setiap orang yang datang melintasnya. Hal ini sungguh berbeda dengan sekolah lain yang pernah aku lihat. Pagar sekolahnya tinggi-tinggi tanpa ada kerindangan pepohonan yang menyertainya. Tak heran apabila tanpa kelihatan angkuh, gersang dan angker. Anak-anakku yang berbahagia, dari contoh teks deskripsi ini secara kilas, maka di sini ada tampak cuplikan teks yang menemukan kalimat deskripsi, yaitu pepohonan hijau yang rindang, tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya, pintu gerbang yang bertuliskan nama sekolah nampak kokoh, tetapi tetap ramah menyapa setiap orang yang datang melintasinya. Ya, jadi tugas anak-anak adalah sesuai dengan bahasamu sendiri, mana yang termasuk dalam bagian identifikasi, mana yang termasuk bagian klasifikasi, dan mana yang termasuk deskripsi bagian. Demikian pembelajaran kali ini. Tetap semangat. Jangan lupa setelah pelajaran selesai berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.